Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wicaksana Antara, NIM 488 dari kelas H. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian-perjanjian tertentu. Yang pertama, tentang perjanjian jual beli. Pengertian perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik, di mana dalam pihak satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Unsur-unsur surat perjanjian jual beli. Yang pertama, judul perjanjian. Yang kedua, identitas antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Keempat, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kelima, harga kesepakatan antara kedua belah pihak. Keenam, waktu penyerahan barang serta pembayaran. Ketujuh, kewajiban setelah jual beli barang yang telah disepakati. Kedelapan, keterangan mengenai beban. Sifat konsekuensial dari jual beli tersebut dapat dilihat dari pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Yang kedua, tentang perjanjian sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa suatu perjanjian di mana para pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Terdapat pada pasal 1548 KUH Perdata. Unsur pokok pada perjanjian sewa menyewa adalah barang, harga, dan jangkauan waktu sewa. Barang adalah kekayaan berupa material baik bergerak maupun tidak yang diatur dalam hukum kebendaan. Sementara harga yaitu biaya sewa sebagai imbalan atas pemakaian objek yang disewakan. Definisi sewa menyewa menurut pasal 1548 KUHP Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Menyerahkan barang disewakan kepada si penyewa, memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga dapat dipakai untuk keperluan dimaksud. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsung persewaan. Melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, kecuali yang menjadi kewajiban si penyewa. Yang ketiga, pengertian tentang leasing. Secara umum, leasing adalah bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Adanya kegiatan pengadaan barang atau modal secara leasing pasti akan memudahkan para pihak perusahaan untuk mendapatkan barang keperluannya. Fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya bank konvensional akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Yang keempat, perjanjian franchise. Franchise merupakan dari bahasa Prancis yang dalam bahasa Inggris disebut franchising dan warabala dalam bahasa Indonesia. Menjual produk warabala dianggap lebih mudah dan prospeknya bagus karena biasanya sudah sangat dikenal oleh publik.
Merek franchise atau waralaba itu sendiri ada yang berasal dari luar negeri dan tidak sedikit juga yang dari dalam negeri. Jenis-jenis waralaba ada dua. Yang pertama dari waralaba dari dalam negeri dan waralaba dari luar negeri. Fungsinya keuntungan berbisnis waralaba memberikan manfaat jaringan bisnis yang luas bagi pemilik usaha kecil. Tujuan dari adanya sistem franchise memang salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada orang yang masih awam dengan bisnis agar sukses menjadi pengusaha. Selain itu, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari franchise dari sistem waralaba yang telah dijalankan. Sekian dari presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.